Rencana Shirley. Seperti rencana malam kemarin, Anidia sedang bersiap-siap untuk ke pesta pernikahan ibu kandungnya. Akhir-akhir ini, Anidia sangat kesal saat memilih pakaian. Karena berat badannya makin hari makin bertambah. Itulah yang membuatnya kesal. Apalagi dengan kualitas bahan. Anidia akhir-akhir ini juga sangat memilih bahan pakaiannya. Karena dia sering gerah dan panas saat memakai pakaian yang tidak bagus. Bukan sombong, tapi sejak kehamilannya, dia banyak sekali merasakan perubahan di tubuhnya. Olen, coba kau lihat yang ini. Apa ini kekecilan di tubuhku? Olen tidak tahu harus menjawab apa. Kalau nanti dia bilang kecil, takut nyonya kecilnya tersinggung. Itu lebih bagus dari yang tadi nyonya. Aku merasa ini sedikit sempit di tubuhku. Kalau gitu nyonya coba yang lain aja. Aku bingung harus pilih yang mana. Olin juga sama bingungnya dengan nyonyanya itu. Anidia yang merasa kecapean duduk di atas ranjang. Alvano yang baru pulang langsung ke atas menemui istrinya. Saat membuka pintu kamar, dia tersenyum melihat istrinya yang sedang kesal saat memilih gaun. Olin yang melihat tuannya segera membungkuk untuk undur diri. Anidia belum sadar kalau suaminya sudah kembali. Dia masih menggunakan handuk yang melilit tubuhnya. Kenapa, baby? Anidia langsung bangun saat melihat kedatangan suaminya. Semua baju yang kau beli waktu itu kekecilan. Alvano langsung menyunggingkan senyumnya. Aku akan membeli gaun yang baru untukmu. Tunggu sebentar, oke? Alvano menghubungi Samuel untuk membeli baju uka istrinya. Carikan beberapa gaun yang seukuran istriku. Pipi bahan yang bagus dan lembut. Dalam 15 menit kau harus membawanya ke sini. Setelah mengatakan itu, Alvano segera memutuskan sambungan teleponnya. Sementara Samuel segera menuruti perintah atasannya. Dia menghubungi butik langganan mereka dan menyuruh membawa beberapa gaun dalam 10 menit. Sayang, kenapa buru-buru sekali? Kan masih ada setengah jam lagi untuk ke sana. Ucap Anidia heran melihat tingkah suaminya. Supaya mereka terbiasa, baby. Alvano memeluk tubuh mungil istrinya. Menghirup rakus tubuh harum istrinya itu. Benar saja. Tepat 15 menit, Samuel berlari menuju kamar tuannya. Tok, tok, tok. Alvano segera membuka pintu dan mengambil beberapa paper bag yang Samuel bawa. Alvano membuka semua paper bag tersebut dan memilih untuk istrinya. Pilihannya jatuh pada gaun satin lembut berwarna putih angsa. Dipadukan dengan tas senada dan heels yang panjangnya 5 cm. Alvano benar-benar terpukau melihat kecantikan istrinya itu. Dia tidak habis-habis mengecup bibir dan pipi istrinya. Sudah 10 menit yang lalu Anidia selesai berdandan. Tapi Alvano belum melepaskan istrinya itu. Sayang, ayo kita berangkat. Kita udah telat loh ini. Barulah Alvano melepaskan istrinya. Daripada nanti dia sendiri yang akan kesusahan. Sementara di hotel mewah tempat diadakan acara ulang tahun pernikahan Rosa dan juga Mr. Wordpriest, mereka semua sedang menikmati malam indah yang paling dinanti-nantikan. Shirley sejak tadi selalu tersenyum. Entah apa yang sudah dia rencanakan, yang jelas wajahnya benar-benar sangat bahagia sekarang ini. Di sana juga sudah ada Georgie dan beberapa pengusaha lainnya. Mata Georgie sejak tadi melihat ke arah pintu masuk. Begitu juga dengan Mr. Wordpriest. Sejak tadi mereka berdua tersenyum penuh hati. Sementara Pipit dan Lisa baru saja hadir. Sementara Zira tidak bisa hadir karena dia harus menemani ibunya yang sedang tidak enak badan. Anidia udah sampai belum ya? Gumam Pipit. Sepertinya sih belum. Mereka berjalan memasuki aula dan melihat para tamu yang sedang tersenyum dan bercengkerama bersama anggotanya masing-masing. Mending kita duduk di sini saja. Nanti kalau Anidia udah sampai baru kita bergabung. Ucap Lisa yang langsung diangguki oleh Pipit. Sementara Anidia baru saja berangkat bersama suaminya. Penampilannya kali ini benar-benar sangat elegan dan cantik. Alvano sendiri tidak bisa berpaling dari istrinya itu. Kenapa? Tanya Anidia saat melihat suaminya selalu menatap ke arahnya. Istriku sangat cantik malam ini. Ucap Alvano sambil menyetir. Maksud kamu hanya malam ini aku kelihatan cantik? Alvano langsung meneguk ludahnya kasar. Tidak, bukan begitu sayang. Tapi kamu selalu cantik di mataku. Tapi malam ini aura istriku benar-benar sangat berbeda. Apa karena kehamilanmu? Sejak kapan kau pandai gombal? Udah kayak petir aja. Sejak kapan kamu mendengar petir menggombal? Anidia langsung menoleh ke arah suaminya. Sering. Aku sering mendengarnya mengatakan sesuatu yang tidak berguna pada perempuan di perusahaan.
Pernah enggak dia mengatakan sesuatu yang aneh padamu? Anidia menggeleng. Tidak ingin membuat suasana tambah panas, dia memutuskan untuk memejamkan matanya. Hampir 20 menit. Mereka tiba di hotel tempat diadakan acara. Mereka langsung disambut oleh tatapan memuja para perempuan dan laki-laki yang melihat Anidia, semua menatap minat ke arah Anidia. Alvano yang melihat itu segera merangkul istrinya. Begitu juga dengan Anidia. Mereka berjalan melewati puluhan orang-orang yang menatap ke arah mereka dengan tatapan kagum. Pipit dan Lisa yang melihat Anidia datang langsung berdiri. Begitu juga dengan Shirley. Dia melihat Alvano dengan tatapan memuja. Dia begitu kagum melihat ketampanan seorang Alvano. Kupastikan malam ini kau menjadi milikku, Alvano. Aku benar-benar gak rela kau bersama wanita lain. Apalagi wanita itu adalah kakak tiriku sendiri, batin Shirley. Rosa yang melihat kedatangan putri sulungnya segera menyambut hangat mereka. Sayang, kamu datang juga ternyata. Mama pikir kamu gak datang. Ucap ramah Rosa, yang dibalas senyuman oleh Anidia. Mr. Ward yang melihat kedatangan Alvano bersama istrinya juga begitu bahagia. Dia langsung mendekat menyambut kedatangan pengusaha kaya raya dan termuda di negaranya. Terima kasih sudah datang ke acara sederhana kami ini, Tuan Alvano. Alvano menoleh ke samping melihat senyum penuh kepalsuan dari pria yang berdiri di sampingnya. Karena istriku yang menginginkan datang kemari. Ucap Alvano dingin, tangannya sejak tadi mengelus pinggang istrinya. Kalau kamu merasa gak nyaman langsung bilang. Kita akan pulang dari tempat ini. Bisik Alvano di telinga istrinya. Yah, mana hadiah tadi? Alvano segera mengeluarkan hadiah yang tadi mereka bawa dari mansion. Aku akan memberikannya pada ibu, Alvano mengguk. Anidia segera menemui ibunya untuk memberikan hadiah yang sudah disediakan sejak Rosa mengundang mereka. Ini hadiah kecil dari kami, Nyonya. Semoga Anda menyukainya. Rosa langsung memegang kotak kecil yang berwarna hitam yang diikat dengan pita perak tersebut. Pasti Mama menyukainya. Terima kasih karena kamu mau menghadiri acaranya, Mama sayang. Apa boleh Mama memelukmu? Alvano yang mendengar itu segera merangkul istrinya. Dia tidak terbiasa dengan orang asing seperti Anda, Nyonya. Rosa terbelalak mendengar ucapan tajam menantunya. Meski dia sadar apa yang Alvano katakan ada benarnya, tapi biar bagaimanapun dia tetap orang yang sudah melahirkan Anidia. Saya permisi, Nyonya. Anidia dan Alvano segera pergi ke arah Pipit dan Lisa. Malam ini Alvano sama sekali tidak mau melepaskan istrinya. Dia masih mengingat jelas bagaimana kejadian malam itu. Siapa wanita cantik tadi, Ros? Dia sangat mirip dengan Shirley. Rosa tersenyum. Biar bagaimanapun dia menyembunyikan status Anidia. Tapi tetap di wajah Anidia masih sangat jelas terlihat kesamaan dengan saudarinya. Dia putri sulungku, anak pertamaku dengan almarhum suami pertamaku. Akhirnya Rosa mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak pernah memberitahuku soal ini sebelumnya. Aku juga baru mengetahuinya akhir-akhir ini. Sementara Sisil juga baru datang. Kali ini dia datang bersama sahabatnya yang di kampus. Dia melihat Anidia yang sedang mesra dengan suaminya. Membuat hati Sisil panas. Shirley yang melihat kesempatan di depan matanya segera melakukan aksinya. Berikan ini pada mereka. Jangan sampai tertukar. Shirley menyuruh pelayan membawa 4 gelas minuman yang berbeda-beda. Khususnya untuk Alvano, dia memasukkan sesuatu ke dalam minuman Alvano. Entah minuman apa yang Shirley berikan. Hanya dia yang tahu. Pelayan tersebut memberikan minuman yang tadi Shirley berikan kepada Alvano dan yang lainnya. Pas banget ada jus. Anidia langsung mengambil jus orange yang dibawa oleh pelayan tadi. Sementara Alvano mengambil minuman yang mengandung alkohol. Sebelum Anidia minum minuman itu, Alvano terlebih dulu merasakan minuman istrinya. Dia sangat waspada saat berada di luar. Ke-117, tertembak. Acaranya semakin meriah. Di atas panggung Rosa dan juga suaminya sedang memotong kue pernikahan mereka. Orang yang paling bahagia di sana adalah Shirley. Sesekali dia melihat ke arah gelas yang ada di tangan Alvano. Rosa hendak memanggil putri sulungnya. Tapi suaminya tentu melarang keras akan hal itu. Dia sangat menghargai perasaan putri semata wayangnya itu. Setelah acara potong kuenya selesai, Mr. Ward mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang hadir, termasuk Alvano, salah satu pengusaha termuda dan terkaya di negaranya. Anidia merasa dirinya sangat mengantuk, apalagi saat mendengar ceramah dari Mr. Ward. Matanya benar-benar mengantuk sekarang ini. Di depan pintu masuk,
Sinta dan suaminya juga datang. Mereka sama sekali tidak mendapatkan undangan dari pemilik acara, tapi saat tahu dari putrinya kalau Rose mengadakan acara mewah, tanpa pikir panjang dia langsung mengikuti mereka bersama suaminya. Wah, Papa lihat di sana juga ada Anidia. Pas banget kita udah nggak punya uang. Gumam Sinta tanpa rasa malu sedikit pun. Lihat mereka semua, Pa. Mereka memakai pakaian mewah dan bermerek. Lihat istrimu ini. Masa Mama cuma pakai pakaian pemberian Anidia doang? Udah banyak sekali Mama pakai pakaian ini. Keluh Sinta pada Bram. Kamu masih mending pakai pakaian mewah itu. Lihat Papa sekarang. Sepatu aja udah setahun ini nggak ganti-ganti. Mereka sejak tadi berdebat sampai sekarang. Sinta yang memang sudah kelaparan langsung ke meja makan yang sudah disediakan berbagai menu makanan yang sangat mahal-mahal. Sementara Alvano sudah menghabiskan minumannya yang tadi diberikan oleh pelayan suruhan Shirley. Anidia sejak tadi kecapean berdiri, alhasil mereka juga pergi ke meja untuk mengambil beberapa makanan. Biar aku yang mengambilnya, tunggu di sini. Anidia menggeleng. Aku aja sayang. Aku mau pilih makanan yang aku suka. Kalau kamu yang milih nanti aku tidak menyukainya. Baiklah. Petir dan yang lainnya segera menuju meja. Pipit melihat wanita yang sedang memasukkan kue ke dalam tas. Kebesarannya. Anidia. Bukankah itu ibunya Sisil? Anidia melihat ke arah meja sebelah. Benar saja dia melihat bibinya sedang memasukkan kue sambil melihat ke sana kemari. Iya. Biarin aja mereka. Lagian aku udah nggak peduli lagi. Anidia mengambil beberapa potong kue dan hendak kembali ke tempat suaminya. Anidia, kaukah itu? Sinta yang melihat Anidia segera mendekat. Makin hari kamu makin cantik aja ya, tapi sayang tidak ingat balas budi orang tua. Sindir Sinta. Balas budi? Maksud bibi gimana ya aku nggak ngerti. Ucap Anidia pura-pura bodoh. Ya kamu. Kami udah membesarkan kamu dengan susah payah selama ini. Tapi masih juga bertanya. Kesal Sinta. Bukannya bibi yang harus balas budi. Kan selama Anidia tinggal di rumah bibi, Anidia yang bekerja. Ucap Anidia lantang. Sejak kapan kau pandai melawan bibimu ini ha? Anidia tersenyum smirk, Pipit dan Lise yang melihat senyuman Anidia langsung terdiam. Senyumannya sama menakutkan dengan suaminya batin Pipit. Suamiku sedang memantaumu bibi, jadi jangan teriak-teriak, kalau bibi tidak mau kehilangan tenggorokan bibi. Ucap Anidia seperti mengancam. Pipit dan Lisa terkejut melihat keberanian sahabatnya. Benarkah ini sahabat mereka? Berani sekali kamu mengancamku? Lihat aja suatu hari nanti suami kayamu itu akan mencampakkanmu dan membuangmu seperti jalang di luar sana. Deh. Anidia langsung terpaku di tempatnya. Satu hal yang tidak bisa didengar olehnya, yaitu perkataan yang seperti itu. Anidia masih bisa menerima semua yang orang katakan, tapi kalau menyangkut suaminya dia langsung gemetar. Ketakutan terbesarnya saat ini adalah dicampakkan oleh suaminya. Air mata Anidia seketika langsung jatuh. Hatinya benar-benar nggak sanggup membayangkan itu semua. Sinta yang melihat Anidia menangis tersenyum. Kemudian segera menjauh dari sana. Anidia, kamu kenapa? Anidia menggeleng. Dia segera menghapus air matanya agar suaminya tidak melihat dia menangis. Aku nggak apa-apa kok. Lise dan Pipit tahu Anidia sedih karena perkataan Sinta tadi. Tapi mereka juga tidak berani menanyakan itu semua sekarang. Anidia kembali ke tempat suaminya dan tersenyum manis. Kenapa lama sekali baby? Alvano mencium kening istrinya. Kemudian mengambil kue yang ada di tangan istrinya. Tadi aku ketemu sama nenek lampir. Alvano melihat semuanya. Dia juga mendengar semua perkataan istri dan Sinta tadi. Karena sebelum ke pesta, Alvano memasangkan sesuatu pada istrinya agar bisa mendengar semua percakapan istrinya dan lawan bicaranya. Apa dia mengatakan sesuatu? Anidia yang sedang mengambil potongan kue segera berhenti. Kemudian menggeleng dan tersenyum. Alvano mengguk kepalanya. Meski tadi dia mendengar semua perkataan bibinya Anidia. Tapi dia tidak ingin membuat istrinya sedih. Kamu mau? Alvano membuka mulutnya menerima suapan dari istrinya. Sementara Pipit baru meminum minumannya sejak tadi. Sesekali dia menatap keluar melihat seseorang yang sejak tadi menjadi pusat perhatiannya. Kenapa aku memikirkannya? Tapi aku nggak mungkin salah lihat. Aku benar-benar melihatnya masuk ke sini. Tapi kemana dia? Pipit melihat ke sana kemari mencari seseorang, tapi sama sekali tidak menemukannya.
Di sana, semua orang sedang menikmati pesta dengan penuh kebahagiaan. Berbeda dengan Shirley yang sejak tadi menatap ke arah Alvano dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa obatnya belum juga bereaksi? Shirley sejak tadi gelisah menatap ke arah Alvano. Begitu juga dengan Georgie dan Mr. Ward. Mereka menghubungi beberapa orang kepercayaannya untuk menanyakan tentang rencana mereka. Gimana? Bisik Mr. Ward. Mereka sama sekali tidak bisa dihubungi. Jawab Georgie. Percuma aku membayar mereka mahal-mahal kalau hasilnya begini. Kesalnya. Seharusnya rencana mereka sudah dilaksanakan sekarang juga. Tapi kenapa tidak ada pergerakan dari bawahannya? Georgie yang tidak sabaran langsung keluar dari sana. Sementara Mr. Ward masih berdiri dengan senyuman palsu di wajahnya. Dia dengan putrinya sama-sama terlihat gelisah. Rosa yang melihat putri dan suaminya segera mendekat. Ada apa sayang? Shirley menoleh ke arah ibunya. Kenapa mama perhatikan sejak tadi kalian berdua terlihat gelisah? Apa ada sesuatu yang tidak ibu ketahui? Shirley menatap ke arah papanya, kemudian ibunya. Aku tidak apa-apa, Bu. Cuma aku sejak tadi merasa sedih karena orang yang seharusnya bersamaku malah bersama kakak tiriku. Rosa langsung menoleh ke arah Anidia. Ternyata putrinya sedih karena ini. Pasti suaminya sejak tadi memperhatikan sikap putrinya. Makanya dia ikutan sedih, pikir Rosa. Di saat semua orang sedang sibuk, dari atas sana jatuh sesuatu yang membuat semua orang berteriak histeris. Teriakan demi teriakan terdengar jelas di tempat tersebut. Alvano segera mengamankan istrinya. Dia memeluk istrinya menyembunyikan di dalam jasnya. Apa yang terjadi? Wajah Anidia seketika panik. Alvano yang melihat kepanikan. Istrinya langsung mencoba menenangkan istrinya itu. Semua akan baik-baik saja. Sekarang kita pulang. Anidia mengangguk saat semua orang hendak keluar. Dari arah depan terdengar suara tembakan yang begitu nyaring. Semua tamu undangan segera mencari tempat aman. Sementara Alvano segera menghubungi Samuel untuk melindungi istrinya. Sam masuk membawa pasukan khusus untuk melindungi tuan dan nyonyanya. Anidia menutup telinga dan matanya di dalam pelukan suaminya itu. Pipit, ayo kita sembunyi. Lisa menarik Pipit ke bawah meja yang ada di dekat sana. Kamu kenapa sih? Pipit menggeleng kepalanya sambil mengedipkan matanya berkali-kali. Lisa yang melihat perubahan di wajah sahabatnya langsung panik. Pertarungan tidak bisa dielakkan lagi. Mereka semua terus membunuh dan membunuh tanpa peduli dengan pekikan wanita dan anak-anak. Petir dan Jordan yang baru menyelesaikan tugasnya segera bergabung dengan yang lain. Dari atas gedung ada 3 orang penembak jitu yang sedang mengawasi Alvano dan Anidia. Mereka jaga-jaga kalau ada seseorang yang mencoba melepaskan tembakan ke arah majikannya. Setengah jam kemudian pertarungan berhenti. Pihak Alvano menang. Semua anggotanya tidak ada yang terluka parah. Sementara di meja tempat Lisa dan Pipit bersembunyi, Pipit sudah tidak tahan dengan tubuhnya yang begitu panas. Lisa yang tidak tahu harus melakukan apa hanya bisa mengipas tangannya agar mengurangi rasa panas di tubuh sahabatnya. Kamu tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Lisa bangun dari sana melihat Jordan yang sedang mencari seseorang. Jordan, aku di sini. Teriak Lisa, Jordan dan Petir sama-sama menoleh. Kamu baik-baik aja. Lisa mengangguk. Petir masih mencari keberadaan seseorang yang belum juga terlihat. Pipit. Dia mabuk. Aku. Belum sempat Lisa menyelesaikan perkataannya, Petir sudah lebih dulu pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Lisa. Dia melihat Pipit yang sudah pucat seperti orang keracunan. Pipit, hei, kau kenapa hei? Pipit yang melihat Petir segera memeluknya. Badanku panas Petir. Aku nggak kuat lagi. Bawa aku dari sini secepatnya. Petir mengerti dengan perkataan Pipit. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dia segera menggendong Pipit ala bridal style. Kau mau membawanya kemana? Tanya Lisa khawatir. Aku akan bawa dia keluar. Kalian pulanglah terlebih dahulu. Petir segera pergi dari sana dengan langkah terburu-buru. Sementara Anidia saat ini sudah tertidur di dada bidang suaminya. Alvano tersenyum melihat istrinya. Bisa-bisanya dia ketiduran di saat semua orang sedang menembak dan membunuh. Alvano segera menggendong istrinya untuk keluar dari sana. Dari kejauhan Georgie bersembunyi di samping pohon kebesaran yang tidak ada orang yang bisa melihat ke arahnya. Saat hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Alvano berhenti. Dor! Satu tembakan mendarat di lengan sebelah kirinya. Untuk Anidia sudah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobilnya.
Alvano, Jordan yang ada di belakangnya segera berlari ke sana dengan menarik tangan Lisa. Samuel langsung mencari ke semua arah. Dia melihat satu titik dan segera bergegas ke sana. Tapi tempat tersebut sudah kosong. Samuel tidak menemukan apapun di sana. Al, kau baik-baik saja? Tanya Jordan panik. Tuan, Anda baik-baik aja. Sam yang baru tiba langsung ketakutan setengah mati. Ayo kita kembali ke mansion. Setelah mengatakan itu Alvano segera masuk ke dalam mobil mengambil kepala istrinya kemudian menidurkan di atas pahanya. Sam segera mengemudi dengan kecepatan tinggi. Dia tidak terlihat gemetar atau ketakutan sama sekali, gumam Lisa tercengang melihat kekuatan Alvano. Sudah terbiasa terjadi, bahkan dia pernah terkena tembakan di dadanya. Tapi dia masih hidup sampai sekarang. Lisa tercengang mendengarnya. Jordan segera menghubungi Richard dan segera kembali ke mansion bersama Lisa. Ke-118, kekuatan Alvano. Sampai di mansion, semua penghuni langsung heboh saat mengetahui kalau tuan mereka terkena tembakan. Meski bukan yang pertama kalinya, tapi mereka tetap khawatir. Apalagi saat mengingat kalau ada nyonya kecil mereka bersama tuannya. Ah, biar aku aja. Ucap Jordan saat melihat Alvano hendak menggendong Anidia. Dengan tatapan tajam Alvano melihat ke arahnya. Al, tanganmu berdarah. Sebaiknya bangunkan kakak ipar. Kalau dia tahu pasti dia juga akan marah. Alvano tidak memperdulikan omongan sahabat dan sepupunya. Meski tangannya sakit tapi dia tetap hendak menggendong istrinya. Anidia yang mencium bau aneh segera membuka matanya. Tatapannya terpaku pada lengan Alvano yang sangat dekat dengannya. Al, kamu berdarah. Ucap Anidia gugup sekaligus panik. Alvano yang melihat istrinya terbangun langsung tersenyum. Lengannya sudah sangat sakit. Tapi dia berusaha menampilkan senyuman terbaiknya, agar istri tercinta tidak merasa ketakutan. Anidia langsung turun menarik tangan suaminya masuk ke dalam. Diikuti oleh Richard, Jordan, dan Samuel. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak membangunkanku? Anidia yang sedang menarik sebelah tangan Alvano yang tidak terluka terus mengomel. Alvano tersenyum. Semenjak ada Anidia dalam hidupnya, sudah ada orang yang mengkhawatirkannya selain sahabatnya. Anidia yang tidak ingin tubuh suaminya dilihat oleh perempuan lainnya, termasuk pelayan langsung membawa suaminya menuju kamar mereka. Anidia duduk di samping setelah membaringkan tubuh suaminya, agar memudahkan Jordan mengeluarkan peluru di lengan suaminya. Saat sedang mengeluarkan isi peluru tersebut, Alvano segera menarik tengkuk istrinya, agar mengurangi sedikit rasa sakitnya. Anidia membalas ciuman suaminya. Ting! Bunyi peluru yang berhasil dikeluarkan membuat Anidia penasaran. Dia segera melepaskan bibir suaminya untuk melihat seberapa besar peluru yang masuk ke lengan suaminya. Seumur hidup Anidia baru melihat secara langsung cara mengeluarkan peluru dari tubuh seseorang. Itu pun suaminya sendiri. Setelah Jordan selesai dengan tugasnya, saatnya Richard yang mengambil alih. Alvano yang memang sudah biasa mendapatkan luka tembakan seperti ini, tidak merasa takut. Bahkan saat dijahit pun Richard tidak menyuntikkan obat bius. Anidia kembali jadi sasaran Alvano. Tanpa rasa malu sama sekali Alvano mencium istrinya di hadapan sahabat dan sepupunya. Mereka juga tidak peduli apa yang sahabatnya lakukan. Sementara di hotel, Petir sedang bercinta dengan wanita barbar yang sering membuatnya kepikiran. Akhirnya Petir bisa merasakan kenikmatan yang selama ini tidak bisa dilakukan dengan perempuan lain. Karena selalu terbayang wajah menjengkelkan Pipit. Kau sangat nikmat, Hani. Kau benar-benar nikmat. Racau Petir di tengah-tengah permainannya. Pipit sadar atas apa yang dia lakukan malam ini. Sebelum mereka melakukannya, Pipit yang minta untuk dipuaskan karena tubuhnya benar-benar panas. Awalnya Petir takut jika nanti Pipit akan membencinya. Karena mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tapi melihat Pipit yang sangat tersiksa membuat tidak tega. DAT, DAT, DAT. Ponsel Petir sejak tadi berdering. Sebenarnya dia tidak ingin menjawabnya. Tapi melihat sudah banyak panggilan masuk dari sahabatnya terpaksa diangkat di sela-sela kegiatannya. Ah, kau menggangguku, Jor. Ah. Di saat seperti itu, Petir masih berani bersuara, tanpa rasa malu sedikit pun. Alvano terkena tembakan. Petir yang sedang bercinta langsung menghentikan aksinya. Apa? Kau sedang bercanda? Kapan aku bercanda denganmu? Aku akan segera ke sana. Petir tidak lagi menyelesaikan aksinya. Dia juga sudah membuat Pipit kelepasan 2 kali.
Melihat Pipit yang sudah tak berdaya, dia segera bangun dari sana, memungut pakaiannya yang berserakan di lantai, kemudian memakainya. Semoga besok kau tidak membenciku. Aku melakukan ini semua karena aku tertarik padamu. Petir mengecup bibir Pipit, kemudian langsung pergi dari sana. Setelah kepergian petir, Pipit membuka matanya. Air matanya seketika jatuh saat melihat kepergian petir. Kau belum menyelesaikannya sudah pergi begitu saja. Apa setelah ini kau yang akan menjauh? Pipit bangun dari sana memungut pakaiannya, kemudian masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kenapa kau sangat bodoh, Pipit? Kau tidur dengan pria yang sama sekali tidak menghargaimu? Setidaknya dia membangunkan aku sebelum pergi, meski itu urusan mendadak sekalipun. Gumam Pipit merasa kecewa. Tapi dia tidak boleh egois. Biar bagaimanapun juga petir tadi sempat mengatakan kalau dia tertarik padanya. Pipit tersenyum saat membayangkan bagaimana cara petir memuaskannya. 2 kali klimaks bukan hal yang mudah. Tapi petir mampu melakukannya dalam waktu 30 menit. Sementara petir baru tiba di mansion saat semua orang sudah keluar dari kamar Alvano menuju ruang kerja milik sahabatnya. Bagaimana dia bisa tertembak? Itulah hal yang pertama petir tanyakan. Setelah itu baru duduk. Jordan menceritakan semua itu pada petir dan Richard. Karena dia melihat semua kejadian tersebut. Kau menemukan pelakunya? Tanya Richard. Tidak. Samuel mengejarnya, tapi tidak berhasil melihat wajahnya. Pasti mereka orang yang sama. Kalian tahu siapa pelakunya? Tanya Richard lagi. Al sendiri tahu, tapi belum terlalu pasti. Jordan bangun dari sana meninggalkan mereka berdua yang sedang duduk memikirkan pikiran masing-masing. Di bawah, Lisa dan Olin sedang bercerita tentang kebiasaan Anidia semenjak hamil. Melihat Jordan datang, Olin segera bangun dari sana. Bagaimana keadaan suami Anidia? Dia sudah mendingan. Anidia adalah obat terampuh buat kesehatannya. Lisa langsung tersenyum. Olin yang hendak ke belakang segera tersenyum saat melihat Richard turun dari tangga menuju ke arahnya. Aku pulang dulu, kalau ada sesuatu segera hubungi aku. Ucap Richard pada Jordan. Dia hanya melirik ke arah Olin sedetik, kemudian segera pergi dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Olin yang merasa kecewa segera pergi dari sana. Wajahnya benar-benar sedih saat ini. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya olehnya. Sementara di belakang pavilion, Elina sedang tersenyum bahagia. Bagaimana tidak? Saat semua orang sedang pergi, dia bertemu dengan sang kakak secara diam-diam. Aku melakukan hal yang benar. Semoga apa yang aku putuskan tidak membuatku menyesal di kemudian hari. Gumam Elina tersenyum melihat ponsel di tangannya. Saat tadi bertemu dengan kakaknya, Elina diberikan ponsel oleh Diego. Kakaknya mengajak Elina pulang, tapi rasa suka dan kagum Elina terhadap Alvano membutakan matanya untuk kembali ke kehidupan lamanya. Diego tidak ingin membuat adiknya sedih. Terpaksa dia mengizinkan Elina menjadi pelayan di sana, meski dia mampu memberikan semua kebutuhan adik semata wayangnya. Elina yang kegirangan segera keluar untuk melihat apakah pujaan hati yang selama dia kagumi sudah kembali atau belum. Elina tersenyum saat melihat sudah ada Jordan dan petir di sana. Berarti Alvano juga sudah pulang, pikirnya. Aku benar-benar kagum sama Nyonya Anidia. Kau lihat tadi, dia menarik lengan Tuan seperti seorang anak kecil. Ya, meski Tuan sedang terluka, tapi dia tetap tersenyum melihat istrinya. Nyonya Anidia wanita yang sangat beruntung. Aku kagum sama dirinya. Dia bisa mengubah sikap Tuan yang keras menjadi lembut. Elina yang mendengar percakapan mereka segera mendekat. Maaf, tadi aku mendengar percakapan kalian berdua. Kalau boleh aku tahu tadi kalian bilang Tuan terluka. Apa aku salah dengar? Tanya Elina hati-hati. Tuan tertembak saat hendak pulang. Tapi sekarang beliau sudah ditangani oleh Dr. Richard. Elina yang mendengar jawaban pelayan itu segera panik. Bagaimana kalau Alvano parah? Berbagai perasaan muncul di pikirannya. Dari arah tangga Anidia turun dengan wajah imutnya seperti biasa. Melihat Anidia turun, Elina langsung hendak bertanya. Jangan merusak keadaan, El. Kamu harus sabar. Bisa melihat dia setiap hari sudah cukup. Elina mencoba bersikap tenang. Kamu belum pulang? Lisa yang sedang mengobrol dengan kekasihnya segera menoleh. Belum? Kamu mau kemana? Alvano udah terlelap. Mungkin efek obat yang Richard berikan tadi. Aku turun mau mencari makanan. Jawab Anidia cengar-cengir. Oh ya, diaman Pipit. Lisa melihat ke arah petir yang duduk di sebelah mereka.
Dia sedang bicara dengan Sam. Tadi petir yang membawanya, tapi sekarang aku nggak tahu. Anidia segera menoleh ke arah petir. Apa dia meninggalkan Pipit sendirian? Lisa mengedikkan bahunya. Pipit baik-baik aja. Petir bukan orang yang seperti kalian pikirkan. Dia bertanggung jawab terhadap sesuatu yang menurutnya berharga. Lisa tersenyum mendengar perkataan kekasihnya. Semoga saja. Jangan sampai kalian membuat sahabatku menangis. Setelah mengatakan itu Anidia segera berlalu dari Sna. Semakin hari dia semakin mirip dengan suaminya. Dingin dan menakutkan kan? Ucap Jordan tersenyum. Ya, kami juga merasakan hal yang sama. Kekeh Lisa yang melihat punggung Anidia menghilang. Ke-119, Badi